Kartun memang saat ini masih digandrungi oleh anak-anak, tapi tahu tidak, ternyata ada loh beberapa kisah tragis di balik film kartun yang terkenal. Dan inilah beberapa kisah tragis di balik film kartun. Ya, apakah kamu salah satu pecinta film Masha and the Bear? Kalau iya, maka fakta berikut ini akan membuatmu menangis. Karena tokoh-tokoh yang ada di film memiliki benang merah dengan gadis kecil yang ada di film itu, asal Rusia. Yaps, film Masha and the Bear berasal dari kisah nyata yang kelam. Film ini diadaptasi dari sebuah kisah nyata, di mana Masha yang ada di film ini meninggal pada puluhan tahun yang lalu. Dan film Masha and the Bear ini untuk mengenang Masha loh. Ceritanya begini. Mungkin kalian tidak melihat orang tuanya Masha kan ya? Masih menjadi misteri kan? Dikutip dari Pulse.com, Masha tadinya adalah anak perempuan biasa yang meminta orang tuanya untuk datang ke sebuah acara sirkus. Saat di sirkus, Masha terlepas pengawasan dari sang orang tua dan masuk ke dalam kandang beruang. Dan Masha pun tewas dimangsa beruang lapar. Sang orang tua pun depresi lalu mohon maaf nih nggak bisa nyebutin. Ini mengapa orang tua Masha tidak pernah muncul dalam film ini. Apakah beruang berperan sebagai sosok ayah Masha? Sang penulis menghormati orang tua Masha. Selain itu masa kecil Masha kecil sangat menyukai hewan beruang. Penulis ingin mengobati rasa sakit hatinya kepada si beruang dengan membuat seolah-olah Bear takut sama Masha. Atau fakta lainnya nih, ternyata Van Damme merupakan figur saudara sepupu Masha yang berasal dari Cina. Di kehidupan nyatanya, Masha mempunyai sepupu jauh yang berasal dari Cina, dan mereka selalu bertengkar. Masha masih ingat, bukan, episode saat si panda baru saja datang? Lain lagi dengan Quincy adalah figur teman Masha yang cukup nakal. Ya, di kehidupan nyatanya, Masha mempunyai seorang teman yang cukup nakal, dan ini digambarkan oleh tokoh kecil ini. Dan lainnya, ternyata Penguin adalah figur saudara Masha loh. Walaupun jarang muncul di film ceritanya, tapi di kehidupan nyata saudara Masha ini masih hidup dan benar-benar ada. Dan dialah yang membuat cerita Masha and the Bear. Waduh, tragis juga ya. Jadi, mungkin kalian pasti fans banget kan sama video ini, tapi nggak nyanggap banget nih. Tragis banget cerita dibaliknya. Buat kamu gadis kecil, mungkin udah tahu yang namanya Hello Kitty. Hello Kitty mungkin dikenal sebagai sosok kucing lucu dengan pita di bagian kepalanya. Ekornya sering dijadikan tema beberapa restoran atau tempat hiburan lainnya. Bahkan kamarku ini. Bahkan memang juga bisa dijadikan mainan loh. Bahkan juga koleksi. Di balik semua itu, seperti dilansir dari Scary Forest Jumat 23 Maret 2018, yang mungkin tidak banyak diketahui loh. Hello Kitty ternyata punya sejarah yang mengerikan. Menurut legenda, Hello Kitty diciptakan pada 1970 oleh seorang wanita Tionghoa. Rupanya putrinya yang berusia 14 tahun mengalami gangguan dengan kanker mulut. Para dokter memberitahu ibu bahwa anaknya sakit parah dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sang ibu menolak untuk melepaskan harapan dan mengunjungi setiap gereja di kota untuk berdoa bagi putrinya. Ketika itu tidak berhasil, dia datang ke pilihan terakhir. Ibu yang putus asa itu terlibat dengan ritual setan dan ibadat iblis. Mereka mengatakan bahwa untuk menyelamatkan kehidupan putrinya, ia membuat kontrak dengan setan itu sendiri. Untuk menyembuhkan kanker putrinya, iblis hanya menuntut satu hal sebagai balasannya. Dia harus menciptakan karakter kartun yang menarik bagi anak-anak di seluruh dunia. Iblis ingin menggunakan popularitas karakter kartun ini untuk mengelabui orang agar menyembah setan. Ketika putrinya pulih dari kanker, sang ibu menepati janjinya kepada setan. Ia menciptakan Hello Kitty. Dan seperti ceritanya, Hello Kitty dirancang tanpa mulut karena putrinya menderita kanker mulut. Telinga runcing Hello Kitty mewakili tanduk iblis. Kata Kitty berarti setan dalam bahasa Cina.
Jadi Hello Kitty benar-benar berarti Hello Setan. Waduh, kok serem banget ya. Gak nyadar dong kita ini. Menarik. Tentu saja, ini semua hanyalah mitos urban loh. Hello Kitty sebenarnya dibuat oleh perusahaan Jepang bernama Sanrio yang mengkhususkan diri dalam mendesain dan membranding karakter kartun. Hello Kitty awalnya dirancang untuk menjadi hiasan di dompet juga. Kitty tidak berarti setan dalam bahasa Cina. Nah, itu artinya para perancang menciptakan Hello Kitty tanpa mulut karena mereka ingin membuatnya emosinya ambigu. Ekspresi kosong berarti kamu tidak dapat memproyeksikan emosi sendiri ke dalam kartun. Jika sedih, maka Hello Kitty terlihat sedih. Jika senang, Hello Kitty terlihat senang. Jadi sebenarnya Hello Kitty tidak terkait dengan ritual setan atau iblis sama sekali. Waduh, ada... Ya, jadi gitulah pokoknya ya. Selanjutnya adalah Crayon Shin-chan. Sebagaimana yang kita ketahui, serial Crayon Shin-chan ini kental dengan humor yang berasal dari kekonyolan tingkah laku Shin-chan. Tapi tahukah kamu bahwa di balik serial Crayon Shin-chan ini terdapat kisah tragis yang pasti bakal kamu bikin merinding. Ya, kisah tragis ini tentu merupakan sebuah urban legend bagi masyarakat Jepang. Crayon Shin-chan adalah serial manga dan anime karya Yoshito Usui. Di Indonesia mungkin nama Shin-chan bukanlah nama yang asing didengar. Bagaimana tidak semenjak penulis lahir di tahun 90-an, di serial anime Shin-chan sudah tayang di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Serial anime ini biasanya tayang di hari Minggu pagi. Tentu anime ini menjadi tontonan wajib bagi anak-anak yang sedang libur. Anime Shin-chan bahkan masih dapat kita saksikan di layar kaca hingga sekarang. Bener gak sih? Namun, ini nih kisahnya. Berembus kabar bahwa sang penulis Yoshito Usui terinspirasi untuk menulis kisah Crayon Shin-chan yang dari seorang ibu bernama Misae yang sangat merindukan anak laki-lakinya yang bernama Shinosuke. Shinosuke meninggal pada usia 5 tahun karena kecelakaan. Diceritakan, pada saat itu Shinosuke dan adiknya tengah berjalan-jalan. Entah apa yang berikutnya terjadi, adik dan Shinosuke bermain ke tengah jalanan dan nyaris saja tertabrak mobil. Kemudian sang kakak Shinosuke dengan sigap menyelamatkan adiknya, namun naas, mobil melaju dengan kencang sehingga Shinosuke dan adiknya harus memberikan nyawa. Ayah dan ibu Shinosuke yang sedih atas kematian anaknya menemukan sebuah krayon milik Shinosuke di dalam mobilnya. Konon, hal tersebutlah yang mendasari Yoshito Usui memberikan judul Crayon Shin-chan. Ya, cerita ini memang masih belum dapat dipastikan kebenarannya ya, atau mungkin memang tidak lagi dapat dipastikan kebenarannya karena Yoshito Usui, sang mangaka Crayon Shin-chan ini telah tutup usia pada 11 September 2009 lalu di usianya yang ke-51. Ya, hal tersebut tentu sangat disayangkan ya, karena kisah ini akan tetap menjadi urban legend yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Apakah benar itu terjadi atau mungkin cuma hoax? Tulis pendapat kamu. Ya, jujur aku juga udah pernah nonton Teletubbies. Kalian juga udah pernah kan? Sebuah teori mengerikan beredar dan menyebutkan bahwa karakter Teletubbies terinspirasi dari kisah tragis 4 anak dengan kondisi aneh di sebuah rumah sakit jiwa di Sofia, Bulgaria pada tahun 1960-an. Masa sih? Jadi begini. Konon, di rumah sakit jiwa tersebut ada seorang anak bernama Lala yang menderita gangguan yang membuatnya selalu tersenyum. Ia dikabarkan selalu menyendiri di dalam kamarnya karena jarang terkena sinar matahari. Kulitnya pun berubah menjadi kuning pucat. Masa sih? Benarkah Lala yang ceria itu punya masalah yang begitu menyedihkan? Selanjutnya adalah Tinky Winky. Kisah Tinky Winky juga tak kalah tragis. Ia digambarkan sebagai anak berusia 7 tahun yang menderita depresi dan menolak makan. Ngerinya lagi, ia punya kebiasaan membenturkan kepalanya ke dinding hingga mengalami luka serius. Akibatnya tubuhnya harus diikat agar tidak terus melukai diri sendiri. Ikatan inilah yang konon membuatnya kulitnya berubah menjadi biru. Tuh, biru banget ya. Selanjutnya adalah Po. Po, si anak malang korban kebakaran. Nasib tragis juga menimpa Po.
Dalam teori ini, Paul dikisahkan menjadi korban kebakaran di rumah sakit jiwa tersebut. Ia mengalami luka bakar yang parah di sekujur tubuhnya. Inilah yang konon menjadi alasan mengapa kulit Paul berwarna merah. Sebuah kisah yang sangat menyedihkan di balik karakter yang selalu ceria di layar kaca. Terakhir ada Tipsy yang digambarkan sebagai salah satu pasien tuli di rumah sakit jiwa tersebut. Dia dikabarkan pernah diikat di pagar luar rumah sakit. Akibatnya ia mengalami hipotermia parah karena kedinginan. Jadi inilah alasan dibalik warna kulit Tipsy yang hijau. Sebuah gambaran penelantaran yang sangat kejam. Masa sih? Jadi namun cerita tragis dibaliknya sukses membuat banyak orang merinding dan melihat Teletubbies dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi menurut kamu bagaimana nih? Apakah teori ini hanya karangan belaka atau mungkin ada benarnya? Nah, siapa sih di antara kalian tahu yang namanya Upin Ipin? Saat ini masih tayang loh dengan episode yang lebih segar lagi. Tapi, viral di media sosial di TikTok, maka bertuliskan Upin dan Ipin pada pertengahan Januari 2022. Dalam narasi yang beredar menyebutkan jika Upin dan Ipin adalah kartun yang dengan kisah tragis di baliknya. Narasi pengunggah video menyebutkan jika Upin dan Ipin meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat tamasya bersama keluarga. Upin meninggal pada 6 Agustus 1995, sedangkan Ipin meninggal pada 2 April 1996. Si pengunggah video TikTok menuliskan pantas saja sosok Upin dan Ipin tidak pernah menjadi dewasa, karena kakak adik ini meninggal saat usianya 5 tahun. Diunggah pertama kali oleh akun @bang_along3110 Minggu 16 Januari 2022. Dikatakan jika video itu dikirim oleh rekannya asal Malaysia yang mengaku mengerti latar belakang dari cerita fiksi Upin Ipin tersebut. Sementara itu netizen lainnya juga mengungkapkan kisah tragis lain soal Upin Ipin. Katanya, jadi Upin Ipin adalah satu keluarga yang mengalami tragedi kecelakaan ketika sedang berlibur. Upin bersama orang tuanya langsung meninggal di tempat kejadian. Sedangkan si Ipin ia mengalami koma dan meninggal setelah beberapa bulan. Dan Karos trauma, ia nggak percaya kalau adiknya meninggal. Ia berhalusinasi Upin Ipin masih hidup. Namun narasi itu dibantah keras oleh pihak produksi kartun Upin Ipin Let's Compact Production. Akhirnya angkat bicara dan memberikan pernyataan bahwa apa yang sedang viral di media sosial itu tidaklah benar. Kisah Upin dan Ipin adalah rekan saja, alias tidak diambil dari kisah nyata manapun. Jadi itu cuma hoax ya guys ya. Wong itu kemarin udah kita bahas kok itu faktanya Upin Ipin. Dan jadinya itulah beberapa kisah tragis di balik kartun dan Upin kartun apa ya, di balik kartun gitulah. Jadi walaupun memang ada benarnya, tapi mungkin bisa aja kalau beberapa yang kita bahas ini sebenarnya sih tidak ada benarnya juga ya. Belum terbukti maksudnya. Jadi pastikan terus Shogi Official setiap hari. Dua sungai di wilayah berbeda di Indonesia ini berubah warna. Sementara itu di Prancis, sungai juga berubah warna hijau. Ada juga sungai yang berwarna biru loh, bahkan mirip dengan lapis lazuli. Apa yang sebenarnya terjadi dengan sungai-sungai ini ya? Bagaimana bisa mereka berubah warna? Ditunggu kelanjutannya untuk membahas seputar fenomena sungai berwarna.